Halo saudaraku di mana saja, terima kasih sudah kembali lagi ke channel saya. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk mensablon kaos polos dengan gambar sesuai yang kita inginkan. Untuk review alat yang saya gunakan ini ada di video sebelumnya ya teman-teman. Kalau teman-teman mau coba lihat dan penasaran, nanti aku cantumkan link video tentang review alat pressnya ini di kolom deskripsi ya. Pertama-tama teman-teman itu harus tentuin dulu untuk posisi kaosnya, posisi yang pas, disesuaikan dengan area mana yang akan ditempeli sablon nantinya ya teman-teman. Untuk alatnya ini cukup mudah teman-teman untuk menatanya karena ia bisa di sliding gitu ya. Bisa ditarik ke samping nanti dimasukin lagi ke dalam. Setelah itu teman-teman bisa ratakan permukaan kainnya ini agar hasil nempel stikernya nanti tidak belepotan ya karena dikhawatirkan ada kain yang terlipat. Nah, oke. Sekedar informasi atau pengingat kepada teman-teman bahwasanya mesin ini itu langsung menancap ke ke stop kontak dengan tegangan yang cukup tinggi ya. Jadi sangat bahaya sekali teman-teman yang pemula jika belum atau baru pertama kali. Jangan sampai teman-teman menyentuh bagian yang diberi stiker warna kuning itu ya, ada caution itu peringatan karena itu panas sekali ya teman-teman. Dan dikhawatirkan nanti ada ada listrik yang keluar gitu ya. Oleh sebab itu hati-hati jangan menyentuh bagian plat yang besi itu ya. Oke teman-teman, ini stikernya sudah saya tempelin, saya atur dengan posisi yang pas. Lalu saya coba sliding ke dalam. Untuk bagian yang ini saya tata kembali karena apa? Menyangkut itu ya teman-teman. Nyangkut tidak mau ke sliding ke dalam. Nah ini sudah bisa masuk ke dalam ya. Oke. Setelah itu teman-teman ya, teman-teman bisa atur atau setting tingkat panasnya teman-teman. Kalau settingan saya sendiri ada di seperti video tersebut, ada di suhu 135 derajat Celcius ya. Untuk settingan panas kaos ini teman-teman bisa samain dengan saya atau juga bisa teman-teman cari referensi sendiri. Tentunya ini disesuaikan dengan bahan kaos yang teman-teman miliki ya atau yang teman-teman mau pakai. Setelah itu teman-teman bisa tarik tuasnya ke bawah ya. Setelah tuas ditarik ke bawah itu seharusnya timernya nanti aktif ya teman-teman ya. Timer akan hitung mundur seperti gambar tersebut. Karena ini saya juga masih dalam penggunaan awal teman-teman. Saya masih coba-coba ya cara penggunaannya. Untuk tombolnya sendiri itu ada 4 tombol teman-teman ya. Ada tombol up, ada tombol turun untuk men-setting angkanya. Ini untuk percobaan pertama kali teman-teman. Ini saya masih gagal ya. Masih belum cukup paham. Jadi ini recordan video sudah lama ya teman-teman ya. Ini aku record dan baru pertama kali langsung coba. Jadi bisa dibilang ini adalah trial and errornya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri nanti hasilnya seperti apa. Hasil saya belajar mensablon kaos sendiri ya. Ternyata suhunya itu ada di 165 teman-teman ya. Saya salah memasang 140 atau 165 itu
Saya coba cari referensi di YouTube juga teman-teman ya, yang teman-teman yang punya usaha sablon kaos. Lalu setelah itu sudah ketip-ketip itu ya teman-teman untuk bagian timernya. Saya coba tarik lagi ke bawah untuk plat besi pemanasnya ini. Ya ini masih trial and error ya teman-teman ya. Masih dalam penggunaan awal ini saya cukup bingung juga pada waktu itu ya. Tapi nggak apa-apa, ini teman-teman bisa lihat aja. Ini sebenarnya masih salah teman-teman ya, proses yang aku lakukan. Karena masih cari tahu fungsi atau cara kerjanya. Untuk pengaturan suhu itu teman-teman ya, aku tuh kalau sudah digunain kemarin-kemarin, lalu teman-teman mau buka lagi, mau nyalakin lagi mesinnya, itu seperti layaknya kita menggunakan mesin laminator ya. Jadi kita tunggu sampai suhunya itu berada pada posisi yang kita inginkan gitu ya. Sama halnya setrika lah teman-teman ya analoginya. Ini saya masih kebingungan terkait timernya ya waktu itu teman-teman. Karena timernya nggak mau berjalan. Selagi teman-teman melihat proses yang saya lakukan, saya akan menjelaskan beberapa hal tentang mesin ini ya teman-teman. Mesin ini itu adalah mesin dengan dimensi 29 kali 38 ya, tipe HPSC02. Itu menggunakan iron bottom plate 500 watt, ada fitur auto timer. Jadi timer yang warna hijau itu teman-teman ya, itu auto timer nanti kalau sudah dalam waktu yang sekian detik sudah teman-teman setting akan ada bunyi pengingatnya ya. Pip seperti itu bunyinya. Lalu ada meja sliding combo 3 in 1. Itu ya seperti tadi ya teman-teman ya. Saya belinya ini di toko dengan nama atau merek Sun. Kalau teman-teman berminat, alatnya nanti aku cantumin juga untuk produknya di deskripsi video ini. Untuk bodinya itu sudah full besi ya, tebal teman-teman, kuat dan kokoh. Pemanasnya menggunakan aluminium heating plate yang tebal dengan 6 rod atau jalur pemanas, sehingga panasnya itu lebih merata dan stabil ya. Tidak mudah rusak atau putus, panas sedikit lebih lama karena bahan tebal, tapi mesin aman digunakan sampai 10 tahun lebih lah. Begitu yang dijelaskan oleh seller kepada saya ya teman-teman ya. Lalu ada lagi spesifikasi selanjutnya adalah dilengkapi dengan 6 spring pressure teknologi yang memberikan tekanan super rata dan lebih kuat pada pemanasnya. Ada juga usap model bagian bawah mesin berbentuk U tidur untuk mempermudah pemasangan bahan. Dan juga mesinnya ini ada garansi ya teman-teman selama 1 tahun. Garansi ini adalah garansi untuk servis, tidak untuk penggantian spare part ya. Untuk kelengkapan mesinnya sendiri adalah hanya mesin ini saja ya teman-teman. Lalu sudah digratisi kain teflonnya itu yang berwarna merah dan juga kain anti panas itu yang berwarna putih itu teman-teman. Dan mesin ini itu sudah support untuk sablon jenis DTF, Sublime, Transfer Paper, Polyflex, sablon plastik, Sol, DTG. Pokoknya sudah multifungsi ya. Bisa untuk media kaos, tas, keramik, puzzle, aluminium plate. Seperti itu ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca sendiri tadi
di link yang aku cantumin di kolom deskripsi. Teman-teman buka aja untuk produknya. Ini setelah berhasil dipanasin, sudah menempel ya teman-teman ya. Dan sebelum dikelitek atau sebelum dicopot untuk plastiknya, teman-teman harus diamkan dulu atau biarin sampai dingin. Baru setelah seperti ini nempel, teman-teman bisa setrika lagi dan selesai. Cukup sekian, jika bermanfaat teman-teman bisa bantu saya dengan tinggalkan like dan subscribe. Terima kasih yang udah menonton.